Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga di hari ini kita kembali bertemu. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menampaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka pengobatan timur dan barat ini memiliki sisi sudut pandang yang berbeda. Dikarenakan sejarahnya, dikarenakan cara berpikirnya, dan dikarenakan dasar dan pola pikir yang berbeda, maka menghasilkan sesuatu yang berbeda pula. Ya, di mana terkadang pengobatan tradisional yang dikatakan pengobatan yang hanya mengembangkan pengobatan dari sisi ilmiah alamiah, ya, ini dia lebih ke arah memperhatikan karakteristik. Di dalam pengobatan dia lebih memperhatikan karakteristik, baik karakteristik tubuh manusia itu sendiri, kemudian karakteristik tanaman atau obat yang hendak digunakan, obat itu sendiri yang hendak digunakan untuk pengobatan. Maka terlebih dahulu para pengobat klasik itu seharusnya seorang pengobat tradisional atau pengobat klasik, ya, maka hendaklah mereka memperhatikan dan mengetahui tabiat. Di mana tabiat manusia itu ada dua. Yang pertama adalah tabiat bawaan, ya, yang memang dia sendiri memiliki tabiat tersebut. Yang kedua adalah tabiat kebiasaan yang terkadang dipengaruhi oleh lingkungan dan kebiasaan dia setiap hari, maka kebiasaan disebut sebagai tabiat kedua, ya. Dan kedua tabiat ini sangat diperhatikan oleh para pengobat atau oleh para penyehat. Begitu pula dengan alam dan lingkungan. Alam dan lingkungan. Tentunya di semua alam itu akan menunjukkan sesuatu yang perbedaan, suatu perbedaan. Setiap orang yang tinggal di sebuah tempat atau sebuah negara manapun, maka dia memiliki perbedaan dengan orang yang tinggal di daerah yang lain, ya. Suatu contoh, misalkan seseorang yang tinggal di puncak gunung, ya, atau di lereng-lereng bukit yang hawanya sejuk, hawanya dingin, hawanya segar, ya, segarnya segar sejuk. Tentu mereka menginginkan makanan-makanan yang bisa menjaga kehangatan tubuhnya. Sementara orang-orang yang hidup di pantai atau orang-orang yang hidup di negara yang panas, di daerah yang panas, di tempat yang panas, ya, maka mereka membutuhkan minuman-minuman atau makanan-makanan yang bisa mempertahankan rutubahnya, mempertahankan pertahanan tubuhnya agar dia bisa menandingi atau mengkantar atau menjaga diri dari serangan penyakit-penyakit yang datang dari luar. Dikarenakan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwasanya penyebab penyakit itu ada dua. Penyebab penyakit itu ada dua. Yakni penyebab penyakit yang datang dari dalam diri kita sendiri, dari dalam, dan yang kedua adalah penyebab penyakit yang datang dari luar, ya. Adapun penyebab penyakit yang datang dari dalam adalah bentuknya emosi, seperti marah, khawatir, cemas, kangen, rindu, cinta, takutan, kesedihan. Itu akan bisa menyebabkan penyakit, ya. Hal ini manakala hal tersebut memenuhi dua persyaratan, yakni yang pertama dia ekstrim, ketakutan yang ekstrim, marah yang ekstrim, kesedihan yang ekstrim, ya. Kemudian kegembiraan yang ekstrim atau tertawa berlebihan yang ekstrim. Maka hal ini juga bisa menyebabkan penyakit, ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah terus-menerus, sedih terus-menerus, khawatir terus-menerus, cemas terus-menerus, gitu. Kemudian takut terus-menerus. Ini pun akan mengakibatkan penyakit atau menyebabkan penyakit.
Ini penyebab penyakit pertama, ya, yang dibagi menjadi dua arah. Yang kedua adalah penyebab penyakit yang datang dari luar, yang orang sebut dengan angin luar. Ya, maka dua penyakit ini disebut sebagai yang pertama angin dalam, yang kedua angin luar. Dua-duanya disebut sebagai angin. Meskipun dalam kedokteran barat tentunya tidak disebut sebagai angin. Ya, hal ini dikarenakan tadi yang kayak saya katakan, bahwasanya dari sisi sejarahnya, cara berpikirnya, kemudian dasar pemikirannya, cara pemeriksaannya, dan bahkan cara penentuan obat dan pengobatannya pada penyakit yang sama. Ya, dikarenakan perbedaan itulah maka menjadi sudut pandang yang berbeda. Hampir semua klasik, mau klasik Tionghoa, mau klasik Nambai, mau klasik India, mau klasik Indonesia, maka mereka akan membagi menjadi angin. Angin dalam dan angin luar. Ya, angin dalam dibentuk oleh emosi, emosi yang berlebihan, marah yang berlebihan, atau marah yang terus-menerus akan menyebabkan angin panas. Ya, kemudian kesedihan yang terus-menerus akan menyebabkan hawanya menjadi kering, tubuh kita menjadi kering. Ketakutan yang terus-menerus akan menimbulkan angin dingin, dan ini namanya angin dalam. Ya. Kemudian yang kedua, angin luar adalah sama saja, angin panas, angin dingin, angin kering, angin lembab. Ya. Ini penyebab penyakit juga yang datang kepada kita. Dan di negeri kita itu sendiri juga masuk angin itu hampir sudah bisa dikatakan menjadi budaya, sudah bukan penyakit lagi. Ya. Sampai saya teringat ada sebuah tesis yang dipertahankan di sebuah perguruan negeri, perguruan yang tua, memiliki nama yang tua juga, perguruan tinggi yang lama di negeri kita ini dan memiliki nama yang tersohor. Di sana dia mempertahankan tesis judulnya Masuk Angin di dalam Kebudayaan Jawa. Jadi masuk angin sudah bukan penyakit lagi, tapi sudah menjadi budaya. Ya, sehingga istilah pengobatan masuk angin dengan cara kerokan, ya, ini mengobati masuk angin dengan cara kerokan adalah pengobatan yang murah dan romantis. Ya. Nah, di pembahasan poin angin ini kita tidak membahas tentang angin dalam, yang marahnya, yang sedihnya, yang khawatirnya, yang cemasnya. Akan tapi yang hendak kita bahas adalah angin luar. Ya. Yang angin luar itu kemudian timbul masuk ke dalam tubuh dikarenakan pertahanan tubuh kita yang tidak kuat. Ya. Seperti lemahnya paru, energi vital kita, pertahanan energi vital kita tidak kuat sehingga jebol masuk angin, atau orang kehujanan dan lain sebagainya, kedinginan dan sebagainya, sehingga timbul masuk angin, kemudian jatuh sakitlah dia, flu, batuk, pilek, masuk angin. Nah, ini yang saya maksud itu adalah penyakit masuk angin yang seperti ini, ya, yang kemudian dikatakan menjadi budaya. Ya. Maka kerokan menjadi budaya, masukkan menjadi budaya, ya. Maka pengobatannya pun menjadi budaya. Ada kalanya orang menggunakan wedang jahe, masa tiap hari minum wedang jahe, masa tiap hari kerokan, ya. Ya kan, masa tiap hari kemudian ngunyah kencur dan lain sebagainya. Ini berbagai macam dan banyak sekali pengobatannya dan efektif semua. Entah itu kerokan, entah itu minum jahe, ya, entah itu makan kencur dikunyah, ya. Ini efektif semua. Nah, pada kesempatan kali ini dari Dapur Sehat Roja, saya ingin memberikan tips kepada para pendengar dan pemirsa sekalian. Tip ini adalah tip yang soft karena tidak semua orang bisa minum jahe, tidak semua orang bisa ngunyah kencur, ya, tidak semua orang bisa dikerok. Gitu. Saya akan memberikan tip dan saya sudah siapkan di Dapur Roja. Mari kita bersama ke Dapur Roja untuk membuat formula atau ramuan obat atau jamu untuk mengatasi gangguan masuk angin. Mari kita. Para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, dari Dapur Roja kita memberikan tips ini tentang gangguan masuk angin. Dan biasanya gangguan masuk angin ini kerap sekali diderita pada saat musim-musim tertentu, ya, terutama musim penghujan. Kalau boleh dibilang musim itu dibagi menjadi 4, hampir seluruh negara dibagi musim itu menjadi 4, maka seringnya musim kering itu jatuh pada bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah. 3 bulan pertama musim kering. Musim kering adalah musim gugur. Musim gugur adalah musim menuai.
buah, tanaman, padi dan seterusnya. Jadi musim kering ini biasanya kalau seseorang terkena angin kering itu bukan yang saya maksud, bukan itu. Kemudian masuk kering, kemudian masuk musim dingin dari bulan Dzulhijjah. Ya. Kemudian bulan Muharram, kemudian bulan Safar. Nah, 3 bulan di musim dingin ini terkadang orang terkena gangguan batuk, pilek. Ini juga namanya masuk angin. Setelah musim dingin kemudian masuk musim semi. Ini dimulai dari Rabiul Awal, karena Rabi itu sendiri artinya musim semi. Maka dari Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani, ya. Kemudian Jumadal Awal atau kemudian Jumadal Akhir atau Jumadal Tsani. Ini musim masuk musim semi. Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Kemudian Jumadal Awal. Ini masuk musim semi. Masuk musim semi ini masuk hujan turun, kemudian tumbuh-tumbuhan mulai tumbuh. Ini juga orang gampang masuk angin. Ya. Selain hawa udara, terkadang seseorang yang berdiam diri di tempat yang ventilasinya buruk, di tempat yang tidak ada hawa udara, di tempat yang pengap dan lembab, hal itu juga bisa menyebabkan masuk angin. Atau kecapean, kelelahan, tidur terlalu malam, ya, kerja terus. Memang hari ini sudah merdeka ya, tetapi dulu ada Romusa, ada Rodi, tapi kerjanya siang, malamnya untuk istirahat. Tapi sekarang meskipun nggak ada Romusa, nggak ada Rodi, tapi kerjanya sampai malam, sehingga orang pun masuk angin. Saya memiliki tips yang bagus, karena tips ini bagi orang yang gangguan lambungnya juga ada masalah, juga nggak ada masalah. Artinya dia bisa tahan juga. Saya menyiapkan serai, ini banyak, serai ini banyak sekali saya siapkan. Ini namanya wedang serai. Ya, ini kita didihkan airnya. Wedang serai ini. Ini wedang serai ini kita bikin bolehlah bikin 10 batang serai, kemudian direbus airnya itu sekitar 1 liter ini ya. Kalau 9 atau 7 itu airnya sekitar 4 gelas itu. Ini ngerebus serai. Ini untuk gangguan masuk angin yang terutama masuk angin dikarenakan angin dingin, dikarenakan cuaca. Ya. Ini sudah hampir masuk musimnya, ya, ini musim bulan Rabiul Awal. Ini kita perbanyak saja. Boleh menggunakan gula aren, boleh juga menggunakan gula merah. Bagi yang punya madu maka menggunakan madu. Tetapi kalau menggunakan madu maka didihkan dulu serainya. Ya. Kemudian boleh tambah madu sesuai selera. Karena terkadang ada orang yang nggak suka manis. Ya. Dan ini sebenarnya serai ini juga tidak cuma bisa digunakan wedang serai istilahnya ya. Minuman serai ini bukan cuma untuk masuk angin, tapi untuk flu yang uapnya itu dihirup gitu, menghirup uapnya itu juga mengobati flu pilek gitu. Ya, cuman kalau habis dihirup jadi pakai handuk itu, pakai handuk ditutupin, kemudian uapnya masuk dihirup, ini wangi, aromanya itu akan mengobati gangguan flu dan pilek. Nah, ini kita rebus itu sebenarnya rebus sampai mendidih. Kita biarkan sampai serainya matang. Ya. Terkadang ada yang pingin dikasih kayu manis, saya pingin dikasih adas, ada yang pingin dikasih lada. Itu sesuai dengan kemampuan tubuh. Namun secara umum ketika kita hanya menginginkan gangguan masuk angin saja, dikarenakan kegiatan kita, keseharian kita, karena tidurnya terlalu malam, dikarenakan kerja terlalu lelah, gitu. Ya, dikarenakan kurang istirahat, maka kita bisa menggunakan serai saja cukup. Serai kemudian kita rebus sampai mendidih, sampai matang, kemudian baru setelah matang, mendidih matang, kemudian kita tuang, kemudian kita jadikan sebagai minuman, ya, minuman serai. Dan serai ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya serai ini memiliki sifat yang panasnya panas lembut, hangat, ya. Walaupun dia terkadang ada orang yang mengatakan dia panas pada tingkatan ke-3, akan tetapi ketika direbus cenderungnya memang panas tingkatan kedua. Jadi panasnya itu menghangatkan tubuh, mengeluarkan angin. Aromatiknya itu mengeluarkan angin. Ya, pedasnya itu memperlancar peredaran darah, kemudian mengeluarkan angin, membebaskan
angin dari dalam tubuh, kemudian menguatkan paru-paru. Dia bermanfaat untuk menguatkan paru-paru sehingga kalaupun batuk meluruhkan dahak, mengatasi batuk, mengatasi pilek, mengatasi flu. Bismillah, melegakan pernafasan, ya, mengatasi gangguan dada yang sesak, kemudian menenangkan bagi orang yang susah tidur. Gitu. Kemudian juga mengatasi gangguan sakit kepala, gangguan masuk angin, ya, kemudian juga menyehatkan jantung, ya, juga mengeluarkan keringat. Ada serai ini. Dan kita tidak perlu terlalu banyak formula kalau untuk mengatasi gangguan masuk angin ini. Dan serai ini di samping dia soft, lembut, sehingga perut pun bisa menerima. Bagi orang yang tidak cocok pada jahe, maka bisa menggunakan serai. Ini serai ini saya gunakan dikarenakan dia cocok bagi siapa saja. Artinya orang yang lambungnya bermasalah juga cocok, orang yang tidak masalah juga cocok. Ya. Kemudian untuk manisnya kita tinggal menggunakan madu sesuai selera. Biarkan sampai mendidih. Kita lihat dia rebusan. Ini wanginya udah kecium, ya. Ini sampai mendidih serai ini. Dan ini bisa dihidangkan untuk minuman kalau di musim dingin atau di musim semi. Kalau orang-orang ada tamu dan sebagainya, kemudian minum teh, ya, di musim-musim tertentu untuk memanaskan tubuh, maka serai bisa menjadi alternatif berikutnya untuk dimanfaatkan. Kalau kita hendak menggunakan serai, maka tentunya sesuai dengan selera kita, ya. Tidak harus dikasih madu, tapi tidak juga harus dikasih gula. Artinya kalau kita memang maunya tidak dikasih gula, tidak ada masalah. Tapi kalau bagi orang yang suka dengan manis, maka bisa menggunakan madu, bisa menggunakan gula merah, kemudian bisa juga menggunakan gula pasir, ya, maksudnya gula batu, ya, bukan gula pasir, maksudnya gula batu, ya, kemudian dimanfaatkan. Dan ini bisa dikonsumsi untuk setiap hari di musim dingin dan musim panas. Ini bisa dikonsumsi setiap hari. Ketika dingin dipanaskan lagi, ketika dingin dipanaskan lagi, bisa dikonsumsi setiap hari. Nah, ini warnanya dah cantik banget, warnanya kuning, ya, kuning keemasan. Ini aromanya juga harum, rasanya juga nikmat. Kemudian dikasih gula juga rasanya nikmat, ya. Maka mudah-mudahan tips sehat dari Dapur Roja ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kesehatan kita, terutama untuk menghadapi musim dingin dan mengatasi masuk angin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dari saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatal Islam azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah senang sekali rasanya di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini kembali kita bersama di dalam program Dapur Sehat Roja dengan menghadirkan narasumber Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullahu ta'ala. Dan Alhamdulillah Sensei sudah bersama kita di kesempatan ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu fiik. wabarakatuh. Nah, ikhwata Islam azakumullah, setelah penyampaian materi silakan Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon, dan kita kembali ke Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Sensei, di kesempatan ini kita akan membahas mengobati dan mencegah masuk angin dengan racikan serai, ya. Bahan-bahannya sangat sederhana dan mudah nih ya Sensei untuk didapatkan, 10 batang serai dan 2 liter air. Baik, sebelum kita ke racikan obat Sensei,
Ini ada sebagian orang apabila terkena masuk angin, sebagian orang pada saat masuk angin ada yang kepalanya pusing, kemudian ada yang perut gembung, ada yang mual dan muntah, dan itu sangat mengganggu aktivitas sehari-hari kerja. Ya, dan sebenarnya gejala awal dari seorang masuk angin itu seperti apa, Sensei, dan penyebab secara klasik itu bagaimana? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang masuk angin ini, saya pernah menemukan sebuah tesis untuk S2 ya, di Universitas Gadjah Mada. Ada seorang yang menulis tesis tentang dia diberi judul Masuk Angin dalam Budaya Tradisional Jawa. Jadi masuk angin ini boleh dibilang sudah merupakan budaya, ya, penyakit budaya. Dan mengatasinya yang merupakan budaya kesehatan. Ya. Terkadang ada beberapa sisi perbedaan, ya, sudut pandang ketika misalkan masuk angin dari dunia kesehatan klasik dibanding dengan dunia kesehatan yang lain, karena terkadang di beberapa metode pengobatan yang lain masuk angin itu yang nggak ada, gitu ya. Tapi justru dalam pengobatan klasik ini masuk angin ini ya ada. Bahkan hampir semua penyakit itu disebabkan dari dua arah, dari dalam dan dari luar. Sesuatu yang datang dari dalam ini biasanya emosi yang kemudian terus-menerus atau drastis kemudian dia berubah menjadi angin, tetap saja angin. Atau sesuatu yang datang dari luar, entah itu virus, entah itu bakteri yang kemudian menyerang tubuh. Ya, yang kemudian pada abad-abad kesekian itu, abad 19 sampai 20 itu baru ngetren gitu ya. Atau 21 gitu, sampai abad 21 itu mulai ngetren ya. Bahkan terkadang terulang, dan terulang itu ulangannya itu semakin hebat media massa, maka ulangannya semakin dahsyat. Contohnya virus corona ini. Kan tahun 2012 itu sudah banyak yang kena ya. Di 2013 jemaah haji Saudi juga seperti itu. Di salah satu stasiun televisi waktu itu saya juga diminta untuk menulis makalahnya. Kemudian di Surabaya dulu saya mengadakan daurah 5 hari. Itu juga saya sempat menyinggung masalah itu. Jadi 2013 sampai 2015 itu saya sudah pernah menyinggung permasalahan itu. Kemudian 5 tahun kemudian, 7 tahun kemudian pas saya habis nulis makalah tentang itu, kemudian atau 5 tahun setelah saya menyampaikan di Surabaya, kemudian baru muncul kembali, terulang kembali kan tahun 2020 ini, dan ini tren yang luar biasa. Kemudian orang mulai pada membahas yang sebenarnya kali ini sudah lama dibahas oleh para pengobat. Artinya 7 tahun yang lampau. Dan pengobat itu menghukumi sesuatu yang datang dari luar ini ya angin, entah itu virus, entah itu apa yang datang dari luar, ya, atau dari makanan dan minuman. Ini maka dia dihukumi sebagai hawa udara, entah itu dari dalam emosi, entah itu dari luar berubah hawa udara, maka dia disebut sebagai angin. Akan tetapi masuk angin yang kita bahas ini itu memiliki kekhususan, ya, tidak seperti yang masuk angin secara umum dibahas di dalam pengobatan klasik, di mana masuk angin itu sakit jantungnya masuk angin, sakit hati masuk angin, paru-paru masuk angin, eksim juga masuk angin, itu kan angin semua kan. Jadi angin itu berbeda dengan masuk angin yang ini. Ini masuk angin yang ini sebenarnya untuk mempermudah seseorang pengobat untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada waktu itu, ya. Di mana pertahanan tubuh yang lemah, ya kan, entah itu dia naik mobil kemudian pertahanan tubuh lemah kemudian mual muntah gitu kan, maka dibilang masuk angin. Jadi ini masuk angin ini adalah masuk angin secara khusus dia. Jadi atau kemudian dia naik pesawat kemudian muter-muter pesawatnya kemudian dia turunnya mabok, itu pernah terjadi saya.
Ini juga masuk angin yang kemudian identik dengan kerokan, gitu ya. Tidak sama dengan masuk angin yang biasa kita bahas. Misalkan ada orang yang kolesterol juga disebut masuk angin, difteri disebut masuk angin, virus juga disebut masuk angin, gitu ya. Tapi masuk angin secara secara umum, tidak bisa dibawa ke kaidah khusus. Yang kemudian berarti obatnya kerokan, ya enggak bisa begitu. Jadi paru-paru misalkan TBC paru itu juga dihukumi angin, berarti TBC paru kerokan atau stroke kerokan. Ini bukan ranah itu, tapi masuk angin ini masuk angin secara khusus yang lemahnya pertahanan tubuh yang tidak tahan terhadap sesuatu. Bahkan masuk angin ini tidak harus naik mobil mual muntah, tidak harus naik pesawat mual muntah. Bahkan terkadang seseorang berada di dalam kamar di suhu ruangan yang tertutup, ya, ruangannya lembab tertutup, itu pun di kepala bisa berat. Nggak ada ventilasi, ya, itu pun bisa masuk angin. Ya. Bahkan kadang-kadang aneh ajibnya, masuk angin yang ini, yang khusus ini, ada orang yang naik mobil masuk angin, misalnya dari Jawa ke Jakarta, itu mabok. Berapa kali dia muntah. Tapi kalau naik motor, kan itu kena angin tuh. Harusnya kan kalau yang mau masuk itu malah itu, ini malah bukan masuk angin, tapi angin lewat gitu ya. Dia bisa sampai nggak mabok. Bahkan saya punya teman itu kakak beradik itu memang nggak tahan mabok. Dia orang Purworejo. Jadi dari Purworejo itu dia naik, kakak beradik itu naik motor. Itu dari Purworejo sampai ke Jakarta, sampai Bekasi. Itu dia naik motor. Dan mereka nggak tahan. Naik mobil ya mabok. Nah, mabok ini namanya masuk angin gitu kan. Jadi keluhannya sakit kepala, mual, muntah. Bahkan ketika dibiarkan bisa menjadi batuk dan seterusnya. Maka penyebabnya ya angin tetap. Ada beberapa hal yang sering jadikan dasar sebagai bahwasanya orang tersebut masuk angin ini seringnya ya akrab adalah angin dan dingin. Ketip angin kemudian dingin. Misalkan angin dingin itu ya kayak hujan-hujanan, kehujanan. Bukan hujan-hujanan, kalau hujan-hujanan enggak. Biasanya kalau hujan-hujan memang udah siap kan dia mau hujan-hujanan. Tapi kehujanan, sedikit saja dia kehujanan kena gerimis, pulangnya pusing, mual. Ini angin dingin. Kalau angin dingin ini biasanya gejalanya ya kurang keluar keringat. Nafasnya dari hidung. Pilek kadang pilek kayak gini. Musim kehujanan kan begitu tuh. Pilek bening dari hidung, kemudian disertai dengan batuk. Kan biasa begitu tuh. Habis kehujanan tuh batuk, pusing, sakit kepala gitu ya. Kemudian tidak menyukai angin dingin. Jadi kena angin ya dia nggak tahan. Ini namanya masuk angin yang terkena angin dingin. Atau terkadang batuk dengan suara yang berat, tidak jelas dan ludahnya bening. Atau terkadang pada saat menjelang kesembuhannya itu biasanya buang air besarnya mencret. Atau pada saat masih parah itu juga buang air besarnya mencret. Namanya kedinginan masuk angin. Kemudian dia pusing, ya, demam badannya kan itu ya. Lehernya juga kaku, sakit kepala dengan pusing, suaranya paru, bahkan kadang-kadang suaranya hilang. Bahkan bisa yang lebih parah itu semua badan nyeri, pegel semua. Ya ini biasanya pengobatannya tetap mengeluarkan angin. Selain tadi serai itu efektif digunakan karena serai ini memiliki rasa yang pedas dan sifat yang hangat. Jadi pedas itu bermanfaat untuk mengeluarkan angin. Bahkan semua pengobat itu sepakat angin yang ini ya maksudnya ya. Bukan angin yang dimaksud adalah kalimat lain. Misalkan ada seseorang yang darah tinggi dihukumi angin, kolesterol angin lembab itu ya. Bukan itu maksudnya, tapi angin maksudnya adalah angin pertahanan tubuh yang melemah gitu. Maka bahan obat yang dianjurkan ya tadi seperti serai. Karena serai itu hangat, pedas itu mengusir angin. Karena obat pengusir angin itu aromatik atau pedas. Aromatik untuk mengusir angin panas, karena aromatik itu sifatnya dingin. Atau pedas untuk mengusir angin dingin. Makanya kayak tadi serai itu cocok. Ya. Atau minyak permin, atau lada, atau adas, serai, jahe, gitu. Ya, jahe segar, kemudian juga daun bawang, ya, telur ayam pedas, gula, bit merah, kemudian juga cabai. Ya. Ini juga efektif digunakan atau untuk mengeluarkan angin ini efektif.
Entah itu penggunaannya, kalau dari sisi minuman itu berarti jahe dibikin minuman, lada dibikin minuman, serai dibikin minuman gitu ya. Atau kalau masakan telur itu telur pedas gitu ya. Iya. Telur pelada sama cabai pedas, paprika. Kemudian sup pedas itu kan. Itu juga efektif. Makanya biasanya orang kalau dalam perjalanan itu naik mobil, kemudian dia berhenti di rest area kan. Kalau dulu tol itu belum jadi biasanya di Sukamandi tuh kalau kita ke Jawa. Itu yang pertama kali diserbu itu yang panas pedas pasti. Iya kan? Biasanya mereka makan mie panas pedas, entah itu bakso, entah itu mie yang pakai cup itu, mereka serang. Pokoknya yang penting pedas ya. Dan bisa menghangatkan tubuh. Bisa menghangatkan tubuh, pedas kemudian dihilangkan itu tadi. Jadi padahal terus mobilnya biasanya yang lebih memabukkan adalah mobil ber-AC daripada mobil yang tidak ber-AC. Padahal yang tidak ber-AC itu justru angin dari luar itu masuk lebih kencang gitu. Lebih kencang ya. Justru dia nggak masuk ketika angin kencang dibuka jendelanya gini kan. Ini malah nggak mabok. AC matikan itu ya. Ini justru ketika anginnya saya katakan tadi, bisa jadi dalam keadaan tertutup, tidak ada ventilasi. Maka ini juga bisa menimbulkan masuk angin, pertahanan tubuh menjadi lemah. Itu ma'ruf itu, mau orang kaya mau orang miskin ya kadang-kadang di mobil itu di AC rumah tahan tapi AC kendaraan itu tidak tahan. Banyak kadang-kadang dibela-belain motor itu dibikin penutup kayak mobil itu ya. Sebenarnya kadang-kadang bukan karena dia nggak punya mobil, dia punya mobil juga. Asik pakai motornya itu kan. Jadi kadang-kadang keluarga itu ada orang yang punya mobil tapi anak-anaknya masuk angin, muntah-muntah terus. Padahal jaraknya cuma Bekasi Cilengsi, Bekasi daerah Jakarta yang dekat. Jadi yang seperti itu minumannya itu. Ya harusnya dia sebelum jalan dia minum itu dulu, serai, dalam perjalanan serai. Makanya macam-macam orang kemudian menggunakan ya permen cabai lah atau permen rujak lah, permen asem lah macam-macam. Kemudian jahe. Nah efektif ini mabuk-mabuk masuk angin seperti ini tuh, apalagi kehujanan maka serai, jahe. Tapi kalau makanannya pedas, entah itu sop pedas, entah itu telur goreng pedas, ya kan? Yang penting bisa mengeluarkan angin tersebut. Ini angin yang sering terjadi, yang dimaksud adalah ini. Walaupun ada hal lain juga, misalkan angin panas, angin dan panas. Tapi angin panas ini terjadi biasanya di musim panas dan nggak seperti ini tadi yang saat ini kan dingin hujan ya. Itu masuk anginnya yang tadi kita bahas ya. Ada kalanya dia pada angin panas ada asma, ada batuk. Tapi batuknya juga bisa berdarah, pusing juga, sakit kepala dengan kepala yang bengkak. Ini juga masuk angin, masuk kategori masuk angin. Sakit kepala, pusing juga, mata tidak tahan cahaya, silau. Kemudian pilek kental dari hidung. Ya. Kemudian nyeri di tenggorokan, nyeri di mata. Ini juga masuk angin. Cuman bukan masuk angin yang masuk kategori, kalau yang tadi kan kerokan. Habis kehujanan pulang kerokan. Dan kerokan dulu kan dianggap tidak beres ya. Setelah ada penelitian di mana? Solo ya. Itu Pak Prof Didik Tamtomo kemudian sudah mulai mengembalikan citra kerokan itu. Karena ada profesor dokter ya, Prof Dr. Didik Tamtomo yang meneliti tentang kerokan. Kemudian kerokan mulai diterima. Tadinya kerokan itu awas, hati-hati. Kulitnya iritasi tipis, pori-porinya tipis dan sebagainya. Begitu ada penelitian. Nah, ini penelitiannya memang baru kemarin, belum lama. Cuman ketika seorang profesor melakukan penelitian, barulah dilakukan penerimaan. Masyarakat sudah mulai menerima lagi. Termasuk kerokan itu motonya itu pengobatan yang mudah, murah dan romantis. Kalau suami istri kerokan. Ini yang masuk kategori kerokan. Tapi yang angin panas ini ya asma, batuk darah. Ini ya tidak termasuk. Kemudian juga haus, sakit gigi ini ya tidak termasuk. Tetapi lebih ke arah penyakit. Makanya yang dikonsumsi kayak pisang, jamur hitam, garam, bayam, stroberi, rebung yang dingin-dingin. Karena anginnya angin panas. Kemudian mentimun ya. Dan ini tidak termasuk yang tadi yang kita bahas. Ini cuma contoh saja. Kemudian bisa juga lembab. Karena misalkan
dia dibilang masuk angin tapi bandel, dia masuk anginnya itu nggak kunjung sembuh gitu. Berulang ya. Jadi kasarnya itu masuk angin terus tiap hari. Sakit disertai dengan sakit punggung kronis, kemudian sering diare, eksimnya kambuh sembuh kambuh gitu ya. Kemudian terkadang pas kambuh terjadi pembengkakan ya. Kemudian setiap sore demam, ini kadang-kadang bisa tahunan. Ini juga masuk kategori masuk angin. Ya. Sakit kepala dengan rasa berat atau sesak di kayak ada sesak di kepala, rasa berat tubuhnya berat, luka gatal, ada pembengkakan ringan, nyeri di seluruh persendian, atau terkadang nyerinya berpindah, ini tandanya angin. Gitu ya. Nah ini obatnya yaitu tadi sama tadi, serai, hariannya minum serai. Kemudian antaranya juga peppermint, ya. Kemudian daging kelapa, daun bawang, jahe, ya, kemudian jeruk, ini juga, kemudian beras, ini efektif. Ini juga bisa dikencur, bisa digunakan untuk harian. Tadi serai tadi yang kita bahas tadi. Ya, ini biasanya orang gampang masuk angin itu masuk angin yang merupakan harian. Ini serangan dari luar. Adapun penyebabnya biasanya di dalam tubuh kita ini ada permasalahan di tubuh kita. Misalkan adanya kelemahan fungsi hati atau hati limpa tidak harmonis. Fungsi hati berlebih, kemudian limpa juga bermasalah sehingga orang tersebut gampang masuk angin. Makanya diantaranya adalah bisa jadi dikarenakan berlebihnya angin pada hati, pertahanan tubuh lengan, angin masuk mempengaruhi hati karena dibilang kata alim memiliki hati ini kabit. Kabit ini tempat menyimpan darah. Walaupun sempat ada yang protes, kalau hati tempat menyimpan darah, bagaimana organ yang lain? Bagaimana mata? Bagaimana? Ya kan? Ya. Kalau disimpan darah di hati, ini jelas pertanyaan yang bisa dibilang nggak paham banget ya, kayak orang bodoh banget. Soalnya ya kayak kita saja kan, misalnya saya menyimpan uang di bank misalkan. Saya menyimpan uang di bank. Apakah semua uang saya simpan di bank? Kan enggak. Ya, artinya ya tetap ada uang operasional. Ya, masa mau beli bensin 10.000 aja harus ke bank ya kan enggak kan. Istri mau beli sayur juga harus ke bank dulu kan enggak. Karena uangnya disimpan di bank kan tidak. Artinya ya ada beberapa rutubah di antara itu yang disimpan di masing-masing tempat memang punya tempat untuk penyimpanan tadi. Dia terganggu, keserang angin, maka darah kan bermasalah. Yang timbul rasa pahit di mulut, kan gitu tuh biasanya tuh. Orang beriangnya panjang, kemudian mulutnya pahit. Ini peningkatan hati berlebih. Ini sering ibu-ibu banyak yang kayak gitu. Yang keluhannya itu setiap hari kayak orang beriang, pahit di mulut gitu. Artinya ya hidupnya pahit, mulutnya pahit. Kemudian pusing, ya, merasa tidak nyaman saat tidur, kemudian sakit kepala, ya, mau pria maupun wanita itu sakit kepala. Terkadang sakit kepalanya di bagian sisi pelipis, sini pelipis, atau memang pusing, ya, atau nyeri kepala yang parah, berat di kepala, tapi kakinya ringan. Kemudian penglihatannya buram, ada kaku, jari-jari tangan juga ikut kaku, nyeri dan bengkak pada iga, nyeri di iga, raut wajahnya memerah, telinganya berdenging. Ini pengobatannya ya, ini masuk angin juga, ini masuk kategori masuk angin juga, tapi pengobatannya beda dengan masuk angin yang tadi, yang di awal kita sampaikan, yang pertama dan yang ketiga. Ini pengobatannya tetap kuning telur ayam, keju, kacang merah, kemudian sotong, bebek, telur bebek, jamur putih, kemudian tiram, royal jelly, dan seledri. Karena ini lebih menyejukkan hati, lebih menguatkan organ hati, sehingga darah yang terkontaminasi tadi terjadi regenerasi. Kemudian ada juga dikarenakan adanya penumpukan balgam. Kalau kata Al-Imam Suyuti, balgam ini kan tempatnya tuh di ri'ah, paru. Balgam itu tempatnya di paru. Tapi ya itu karena paru itu sifatnya kering dan dia butuh balgam untuk melumasi. Balgam itu sejenis lemak. Tapi kalau kebanyakan ya jadi dahak. Jadi reka. Jadi dahak atau jadi reak kalau kebanyakan. Makanya tetap dia tidak menyukai balgam yang terlalu banyak atau terlalu menumpuk gitu ya. Ini pendapat Imam Suyuti dari gurunya Ibnu Mukri. Ini Imam Suyuti itu generasi setelah Ibnu Mukri. Ya.
urutan keberapa itu Imam Suyuti? Urutan ke Tabaqat ke-8 apa ya dari Imam Syafi'i. Yang gurunya Ibnu Muqri itu di atasnya. Ini pendapat ini adalah pendapatnya Ibnu Muqri yang kemudian diambil oleh Imam Suyuti di dalam kitab Ar-Rahmah fi Tiwal Hikmah. Jadi balgham itu tempatnya simpannya di paru gitu. Kayak tadi darah di kabid, cairan kuning di kantong empedu, cairan hitam di tihal gitu. Ini balgham itu di paru. Tapi kalau terlalu banyak ya dahangnya banyak. Ya. Dan kalau belum dikirim masih di perut, ya nggak langsung makan, perutnya kembung. Tapi kalau kebanyakan di paru juga nyesek, batuk. Ya, dan adanya ludah yang dapat dibatukan dengan mudah keluar pak. Ini kelembapan, namanya timbunan ludah. Adanya timbunan rutubah pada paru. Atau adanya ludah yang putih atau pusing, bikin pusing. Pada wanita itu keputihan yang berat, batuk terus menerus. Bahkan pada wanita saat hamil pun batuknya lebih panjang, sehingga gerak janin lebih. Sakit kepala, pusing, atau kadang membuat lemahnya perut karena urusan ludah tadi, cegukan, nyeri dada, kembang terengah-engah, ini juga masuk kategori masuk angin. Kemudian ngantukan, banyak tidur. Kemudian haidnya, kalau pada wanita haidnya tidak tertahan. Pada pria itu banyak tidur, tapi pada wanita nggak bisa tidur. Dan ludahnya putih encer, dapat dibersihkan dengan dari tenggorokan dengan mudah. Gitu. Kemudian cenderungnya mual di pagi hari. Ya. Dan pada wanita nih ya, ini namanya sindrom kelembapan ludah. Artinya penumpukan balgam di perut. Ini pada wanita pada waktu hamil, ngidam. Pada waktu hamil ngidam. Kan mabok juga kan? Dikerok juga nggak merah. Ini obatnya sama tadi, serai. Boleh ditambah dengan daging kelapa, kurma, lada hitam, lada putih, jahe segar, terutama jahe ya. Dan apa-apa yang dia suka, yang dia inginkan. Biasanya kan emosinya tidak stabil, sehingga dia menginginkan sesuatu. Ya kan? Tidak ada mangga muda, dia minta mangga muda. Oke, karena emosi yang tidak stabil. Begitu ada, dia jadi nggak mood. Cari yang lain, kok mudah banget ada. Ya, makanya dulu saya biasanya ibu-ibu itu kan kalau hamil tuh boleh dibilang prosentase ngidamnya itu kan lebih besar daripada tidak ngidam. Banyak permintaan. Dan saya dulu sama istri juga, istri ngidam. Artinya tapi saya bilang seorang istri pengobat itu ya kalau ngidam jangan yang rendahan begitu. Mangga muda di saat nggak ada mangga muda itu ya, atau kedondong, itu mah udah biasa. Sesuatu yang biasa, sepele. Jadi ngidamnya seorang istri pengobat itu harus luar biasa. Belum pernah ada pada pengidam-pengidam lain. Istri saya apa itu? Tidak punya keinginan sama sekali. Jadi dia nggak punya keinginan gitu ya. Kan orang lain kan ngidam pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu. Ya. Kalau yang luar biasa adalah ngidam tapi dia tidak ingin. Biasa-biasa saja. Itu. Ya, alhamdulillah begitu juga. Hanya begitu juga. Jadi ngikut juga. Jadi kalau orang-orang umum ya kalau ngidam ingin ini ingin itu ya biasa lah. Tapi kalau yang luar biasa itu yang begitu tuh, ngidam tapi nggak punya keinginan. Ini ada dua kemungkinan, suaminya yang malas nyari, ya kan? Atau memang kondisi yang sibuk nggak bisa didapat gitu ya. Ada kemungkinan lah. Tapi yang jelas ya yang paling baik ya ngidam itu ya nggak punya keinginan. Ngidam paling bagus. Ini bagi ibu-ibu ini. Kalau yang tersinggung jangan diambil kalimat ini. Ngidam kok nggak punya keinginan. Ya, tapi ada juga yang ngidam nggak punya keinginan. Saya dulu saya punya teman di Karangkandil dulu Cilacap. Kalau istrinya hamil, dia yang ngidam. Jadi suaminya yang ngidam. Jadi istrinya itu sama sekali nggak punya keinginan apa-apa. Ya suaminya yang pingin mangga muda lah. Kan dia cari sendiri. Orang dia nggak hamil ya. Ya kan. Dia pingin mangga, dia pingin dondong, dia pingin rujak. Dia cari sendiri dah. Salah, asik juga. Kalau bisa begitu ya. Kalau bisa begitu. Jadi kalau istrinya hamil itu kan dia nggak punya keinginan apa, suami yang pengen kan suami bisa keluar mana saja. Gitu. Atau dikarenakan lemahnya energi vital. Ya pusing juga. Mudah lelah, mudah masuk angin.
sesak, pendek nafasnya, sakit kepala, kemudian tidak selera makan, bukan maksudnya tidak selera makan kan, kalau masuk angin tuh, kemudian nyeri yang bisa berkurang. Nah, kalau dipijit itu enakan, dikerok itu enakan gitu, ya. Sakit kepala berkepanjangan, menelan pun sulit. Kemudian ini obatnya biasanya yang dia minta yang seger-seger. Kalau meriang begini, anggur gitu kan. Meriang kan ada yang begitu tuh. Iya. Meriangnya nggak parah-parah amat sebenarnya. Meriang masuk angin tapi sampai 3 hari, berapa hari tuh. Kayaknya ketika minta apa, anggur. Itu yang begitu tuh jenisnya itu. Gitu jadinya suara itu Menggigil ya. dia dimenggigilkan. Padahal yang enggak. Dia supaya dicarikan itu ya. Entah anggur lah, ya enggak, manggis lah gitu ya. Kemudian ikan itu pun ikan pedas, pecah pedas. Kemudian apel itu ya. Ikan gurame yang pedas, dimasak pedas ya. Kemudian kurma, ubi merah misalkan, daging kambing, sate misalkan. Ini yang sedap-sedap lah ya. Atau bisa juga gampang masuk angin dikarenakan kekurangan darah. Karena pada prinsipnya dia kurang darah. Jadi kena angin sedikit ya tepar dia. Ciri-cirinya ya sama, pusing, bibir, mulut kering, pecah-pecah, rasa kering di mulut. Dan ini gampang masuk angin yang seperti ini. Ya. Kekeringan di malam hari ini biasanya obatnya kayak sotong, telur ayam, pemupukan rutubah, telur bebek, jamur putih. Selain itu tadi ya. Ini kan saya bilang makanan. Kalau tadi kan ramuan untuk dikonsumsi. Kalau ini saya bilang makanannya. Kemudian tiram susu. Susunya susu benar. Bukan susu gula ya. Ikan, anggur, hati sapi, jamur putih, telur bebek, daging sapi, kemudian ceri, kerang darah, kemudian apa itu yang bulat-bulat? Buah longan itu apa? Kelengkeng. Ya, kelengkeng. Ya, kemudian lengkeng juga. Kemudian susunya susu sapi, susu kambing itu. Jangan susu gula. Atau bisa juga dikarenakan kelemahan energi. Ada karena kurang darah, ada karena kurang energi. Terutama pada ginjal. Sehingga yang timbul adalah pusing, gampang lelah, kemudian sakit kepala seperti ada bola di dalam kepala. Sakit kepala seakan-akan ada di telinga itu seakan-akan berdering, bergemuruh di dalam kepala. Kemudian nyeri pinggang, telinga berdenging. Ya, maka ini pengobatannya biasanya ya susu, ya gandum, ya kemudian hati ayam, lobster, kemudian mentimun, ya, kacang kenari. Ya. Kemudian bisa jadi seseorang yang gampang masuk angin itu dikarenakan adanya pembekuan darah. Jadi ciri-cirinya ya dia orangnya nyeri perut, nyeri dada, batuk darah, nyeri kembung, kemudian gampang masuk angin. Ya. Kalau terdapat rasa nyeri, kemudian dia gampang masuk angin, ini berarti adanya pembekuan. Selain obat tadi yang kita jelaskan di muka, bisa menggunakan gula merah, ya, terong, kedelai hitam, kemudian kepiting. Ini kepiting ntar dulu ya, kepiting itu spesies pendapat. Ini mohon maaf saya jangan ada yang tersinggung. Saya ngomong kepiting itu karena MUI, Majelis Ulama Indonesia itu tahun 2000 berapa? 7 atau 2013, 2007 kalau saya ingat saya. Saya punya bukunya soalnya. Itu kepiting itu saroton itu ya. Itu dihalalkan di MUI itu ya. Saya punya bukunya. Jadi bagi yang mengharamkan juga mohon maaf itu ya, karena jangan tersinggung dulu, karena memang saya bicara atas dasar Majelis Ulama Indonesia itu menghalalkan itu ya. Jangan sampai dibilang nanti, oh itu gimana sih radio TV Wahabi itu kan gitu ya, menghalalkan yang haram gitu ya. Tentu jangan begitu ya, karena yang saya sampaikan ini dasarnya dari fatwa MUI tentang, dan saya punya bukunya, sampai ini saya punya bukunya dan saya dikasih dari MUI langsung dari departemen halal haramnya ini, dari divisi langsung. Jadi saya juga nggak berani, kalau masih perselisihan pendapat juga saya nggak berani gitu ya. Tapi kalau fatwa MUI sudah menyatakan halal ya, dan ternyata sebagian ulama saudara-saudara Nahdien juga ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan ya. Jadi saya berani menyampaikan itu
bukan karena masalah radio Roja beda gitu ya, atau TV Roja beda, tapi saya bicara secara umum. Artinya ketika Majelis Ulama Indonesia itu bicara halal, ya saya berani menyampaikan sesuatu yang sudah tidak terjadi silang sengketa gitu ya. Ya, ini bisa itu, artinya tentunya bagi yang menghalalkan ya, atau yang mengambil fatwa MUI tadi. MUI kan ada Muhammadiyah, ada kawan-kawan Nadin juga, insya Allah nggak ada masalah. Dan ini bagi yang kurang ini bisa cek ke tempat saya. Saya masih punya bukunya asli, memang saya dikasih di sana karena beberapa kali saya ngisi di sana, jadi resmi itu ya. Barangkali nanti dianggap mengada-ada gitu ya. Roja menyendiri, enggak, insya Allah enggak. Insya Allah Roja enggak menyendiri juga. Saya enggak menyendiri, insya Allah saya. Kemudian artinya ada dalilnya, di kepiting diantaranya itu ya. Kemudian butir padi, kemudian pepaya, kemudian kunyit, selain tadi yang saya sebutkan. Dan sebenarnya masih banyak sekali, cuman waktunya juga sempit, dan masuk angin itu kan sesuatu yang akrab ya. Jadi kalau dibahas itu ya mau 10 kali pertemuan itu ya nggak bakalan selesai. Pada itu aja saya sudah membahas tadi ada 9 hal yang membuat seseorang masuk angin. Padahal masih banyak lagi. Artinya setiap kali tema itu sebenarnya banyak. Wah, ini masih banyak banget, tapi ya sudahlah. Saya rasa cukup lah mewakili apa yang saya sampaikan tadi sudah cukup mewakili. Untuk orang-orang yang masuk angin, selain resep tadi, kita bisa makan yang saya sebutkan tadi. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Sensei. Dan kita beralih ke racikan jamunya tadi menggunakan serai ya, Sensei. Dan serai ini tadi memiliki sifat panas dan panasnya lembut hangat. Walaupun terkadang ada orang yang mengatakan serai panas pada tingkatan ketiga, tetapi ketika direbus cenderungnya memang panas tingkatan kedua. Ya, jadi panasnya itu tadi banyak manfaatnya, menghangatkan tubuh, mengeluarkan angin dan sebagainya. Itu mengapa terjadi perbedaan perselisihan begitu 3 dan 2 itu? Betul. Saya ingin memberikan contoh yang paling gampang. Ini serai itu. Saya ingin kasih contoh misalkan madu. Madu itu kan ma'ruf ya. Sebagian besar orang mengatakan madu itu sifatnya hangat lembab. Ya, memang madu lembab, sepakat semua seperti itu. Kesannya ya, kesannya ijma gitu ya, pengobat. Padahal tidak. Ada yang mengatakan madu itu sifatnya panas kering. Di antaranya Al-Imam Suyuti dalam kitab Ar-Rahmah fi wal Hikmah beliau menyebutkan madu yang tempat beliau praktek, karena kitab yang beliau gunakan itu hasil praktek. Ya, kata guru-guru saya. Ini guru-guru saya itu saya punya guru yang punya sandaran sampai ke Imam Suyuti. Beliau mengatakan bahwasanya kitab Ar-Rahmah fi wal Hikmah ini adalah kitab yang dipraktekkan. Karena hikmah itu maksudnya ilmu yang diamalkan, katanya kata guru-guru saya itu. Ini ilmu yang diamalkan. Kitab rahmat dari Allah, fitib di dalam pengobatan, wal hikmah, dan hikmah itu ilmu yang diamalkan. Ini catatan. Beliau punya teori dalam belajar, beliau punya buku yang praktek. Beliau menyatakan madu itu sifatnya panas kering. Ini contoh. Jadi jangan kemudian diklaim, nggak bisa. Makanya beliau di dalam buku ini, beliau menyebutkan di awal. Pentingnya ilmu tabiat. Ilmu tabiat itu sangat penting bagi ilmu kesehatan. Seseorang yang tidak mengetahui ilmu tabiat, maka tidak akan mengetahui ilmu kesehatan. Kata beliau. Dalam pengabatan klasik itu beliau berkata. Dan seperti di awal yang disampaikan di video tadi. Seseorang yang tidak mengetahui ilmu tabiat, maka dia tidak akan mengetahui ilmu kesehatan klasik. Jadi makanya yang namanya tabiat, kenapa kadang-kadang si ini bicara A, ini bicara B? Karena tabiat itu tentunya berbeda dong. Tabiatnya orang Arab berbeda dengan tabiatnya orang Jawa. Indonesia saja udah beda. Beragam. Dari Sabang sampai Merauke kan. Tabiatnya orang Aceh tentunya beda dengan tabiat orang Medan. Orang Medan beda dengan orang Minang. Padahal Sumatera semua tuh. Sampai kemudian Sunda beda dengan Jawa. Jawa beda dengan Jawa Tengah, beda dengan Jawa Timur. Sunda beda dengan Betawi. Dekat. Sampai Jawa Timur. Jawa Timur pun beda. Contohnya misalkan Jawa Timur Surabaya beda dengan kaum Osing, ya, warga Banyuwangi. Punya karakter sendiri, punya tabiat sendiri. Jadi maka ketika orang itu tabiatnya berbeda, tanaman pun berbeda di setiap tempat.
Saya pernah mencontohkan begini, ketika ada purwoceng yang ditanam di Dieng, bisa mengakibatkan stamina, energi vital. Tapi ketika ditanam di Bogor, saya katakan waktu itu lagi diteliti, saya bilang, oh itu cuma buat obat mencret. Ternyata betul, ketika dimakan hanya menghentikan sembelit. Itu namanya paham. Oh ini cuaca seperti ini, kalau tanaman ini ditanam di daerah ini, maka akan terjadi seperti ini. Itu spontan orang harus tahu. Seorang pengobat itu namanya tahu tabiat. Begitu. Jadi ada tabiat umum, ada tabiat khusus. Ya. Makanya Imam Suyuti ketika mengatakan madu sifatnya kering, ini khos, ini khusus. Prakteknya beliau, madu Yaman, madu Mesir pada waktu itu dia. Tapi orang Indonesia mengikuti pendapat Imam Syafi'i ya salah, Imam Suyuti ya salah. Kenapa? Imam Suyuti bicara atas dasar khos. Makanya Ibnu Qayyim juga sering mengatakan ini khususnya Hijaz. Dia sering begitu. Ini khususnya Hijaz. Dia sering mengatakan begitu. Nah, kita pun begitu. Ini khususnya Indonesia. Dan di Indonesia kan ragam. Nggak kayak di Mesir. Ya. Beragam dari Sabang sampai Merauke. Itu terjadi perbedaan pendapat. Makanya saya katakan tadi, akar alang-alang itu terjadi perbedaan pendapat. Tergantung akar alang taruh di mana. Sama-sama Jawa Tengah pun di atas permukaan laut. 1 meter di atas permukaan laut sampai berapa? 700 di atas permukaan laut. Misalkan. Ya beda. Serai yang ditanam di 700 di atas permukaan laut dengan yang 1 meter di atas permukaan laut. Ya beda. Karakteristiknya kan itu. Ya. Ini makanya saya punya buku tabiat bahan obat. Tapi nggak dicetak. Belum dicetak maksudnya. Nggak dicetak. Saya menulis begitu. Jadi tanaman ini asalnya dari mana, tumbuhan ini karakternya bagaimana, dan dia ditanam di atas permukaan laut dari jarak sekian sampai sekian. Artinya kita memberikan penjelasan detail. Tanaman ini ditaruh di sekian di atas permukaan laut sampai sekian. Maka khasiatnya secara umum demikian. Sifatnya secara umum demikian, tabiatnya. Artinya punya tabiat secara khusus. Gitu. Makanya terjadinya perbedaan itu dalam praktek. Bukan dalam kaidah awal. Dalam kaidah awal sama. Tapi ya ini sifatnya hangat, pedas. Tapi di dalam praktek maka akan terjadi perbedaan tergantung tanaman tersebut tumbuh di mana. Gitu. Nah, baik Sensei. Dan minuman sereh ini bukan hanya untuk masuk angin. Yang menarik tadi, tapi bisa juga untuk flu yang uapnya ya, dihirup. Betul. Itu prakteknya bagaimana Sensei? Biasanya direbus ya. Direbus dulu. Misalkan serai 2, kemudian direbus pakai air 1 liter, 1 gayung, kemudian ditaruh di baskom setelah mendidih, taruh di baskom, tuang di baskom, itu masih dibanci. Kemudian kita tutup begini pakai handuk. Jadi biar uapnya nggak kemana-mana gitu. Ini kemudian kita hirup. Kalau nggak tahan begini lagi, gitu. Istirahat lagi. Lagi hirup lagi, nggak tahan lagi, istirahat lagi. Itu demikian ya. Jadi ini juga menunjukkan Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Ya kan? Ini bukti kekuasaan Allah juga. Artinya di mana tumbuh tanaman di situ, dibawa ke tempat lain tidak dikenal gitu ya. Oh ini beda. Seperti itu. Sekiranya semua tanaman sama, maka orang masak kare bahaya. Kenapa? Karena dalam kaidah kedokteran Cina kuno, cengkeh nggak boleh ketemu sama kunyit. Sementara dalam kare enjoy saja dia ketemu sama kunyit kan. Itu. Jadi memang terjadi perbedaan itu seperti itu. Baik Sensei, jazakallah khairan atas penjelasan yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Dan ikhwatal Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung berkaitan dengan kesehatan ataupun keluhan penyakit. Pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Ya, dari hamba Allah di Kalimantan Timur, Sensei, obat apa untuk anak yang buang air besar bercampur dengan darah? Dan itu tidak sering. Anak itu usia 19 tahun, akan tetapi ada gangguan di syaraf otaknya. Pertumbuhannya terganggu semua. Dan kalau makan, enggak dikunyah, Sensei. Mohon saran obatnya, Sensei. Syukur. Jadi, makanan dan minuman dalam teori dan praktek pun penjelasannya berbeda. Kalau Imam Ibnu Qayyim kan menjelaskan ketika kita proses makanan tercerna itu, ketika makanan masuk ke dalam maidah perut besar, kemudian kita tidur miring ke kanan pada jam habis isya, haroroh panas dari kolbu kemudian masuk kemudian mencerna makanan.
Al-Imam Suyuti lebih rinci dalam menjelaskan, di mana beliau menjelaskan makanan itu dicerna dari awal ketika masuk ke mulut. Ya. Dia kunyah. Nah, kunyah itu bagian dari bagian dari cerna, kata beliau rahimahullah taala. Ini bagian masuk bagian dari pencernaan. Jadi digoyang kanan, digoyang kiri, dikunyah-kunyah ya. Kemudian kalau kurang cairan kemudian ludah pun keluar. Ini juga bagian dari cerna. Ya. Kemudian dia masuk ke tenggorokan, di tenggorokan pun cerna. Ya. Kemudian esofagus sampai turun sampai kemudian masuk ke dalam perut, sampai kemudian nanti menetap. Ya, menetap. Kalau kurang cairan hitam maka keluar dari kantong empedu, kurang cairan dari limpa, kemudian kurang cairan kuning, kemudian keluar dari kantong empedu gitu. Ya. Kemudian setelah semuanya menetap baru panas jantung masuk, kemudian dia mencerna gitu ya. Akan itu tercerna. Jadi kalau dilihat dari konsep begini, karena ada dua konsep tadi ya. Kalau Al-Imam Luqayyim ya yang penting makanan masuk ke dalam perut, nggak harus dikunyah juga nggak ada masalah. Tapi kalau Imam Suyuti mengunyah itu bagian dari mencerna gitu ya. Dan ini saya rasa semuanya nggak ada masalah. Imam Suyuti itu alim juga memandang dari sisi orang yang bisa mengunyah gitu ya. Kemudian yang lain memandang dari sisi yang tidak bisa mengunyah. Karena saya juga punya fakta yang bisa mengunyah. Ternyata orang yang bisa mengunyah itu lebih pencernaannya tidak keberatan ya, lebih ringan gitu ya. Sementara orang yang tidak mengunyah, contohnya kan dulu ada tuh yang tahun 93 orang Cilacap pedagang es keliling yang makannya batu. Itu pastinya nggak dikunyah. Dan saya tanya sendiri. Dan orang-orang yang ada di sekitar itu kan nanyanya aneh-aneh. Gimana Pak? Cara ngunyahnya gimana Pak? Ya enggak lah. Kalau saya emang nggak tanya begitu. Langsung makan ditelan gitu kan. Makan ditelan. Ada yang bawa istrinya itu nyarinya di mana batunya, bawanya sehari berapa. Itu kan. Kalau saya nggak nanya yang begitu. Nggak begitu saya nanya. Tapi besok paginya ketika bebek keluarnya kayak apa Pak? Dibilang kayak coran adukan semen gitu ya. Kayak adukan orang membangun. Saya bisa mikir ya, berarti kan dicerna itu. Batu itu dicerna, habis hancur gitu ya. Dan tentunya bagi yang nggak bisa mengunyah, ini juga ada pendapat. Iya kan? Artinya makanan itu bisa dicerna langsung tanpa mengunyah. Tapi ada juga bagi yang bisa mengunyah, ada pendapat yang mengatakan kunyahan itu termasuk mencerna gitu ya. Ini anak ini kan makan tidak dikunyah. Ya. Nah, tidak bisa disalahkan secara mutlak karena ada pendapat juga yang mencerna itu di dalam. Contohnya tadi, contoh fakta realnya itu tadi. Orang makan batu itu langsung ditelan. Kemudian keluarnya udah hancur ya kan. Berarti kan ini nggak dikunyah. Ya kalau makan batu kunyah ya siapa kuatnya. Tapi ada juga yang kemudian dikunyah karena kunyah itu bagian dari pencernaan. Jadi kita jangan terpaku kepada dia dikunyah atau tidak. Gitu ya. Walaupun ya saya paham betul ada yang berpendapat kunyah itu harus sekian kali kunyahan gitu ya. Saya lebih ekstrim di dalam mengambil pendapat. Artinya yang nggak dikunyah juga ada yang punya pendapat seperti itu dan ada yang praktekkan. Dan yang mengunyah juga ada yang punya pendapat. Dan ini sekali beraimah semua. Sekali berulama semuanya. Ulama besar semuanya. Artinya kita jangan direpotkan seperti itu. Ada orang yang secara umum kunyah kan? Secara umum kunyah. Tetapi tidak bisa kaidah umum dibawa kepada kaidah khusus kecuali dengan syarat gitu ya. Maka kaidah khusus itu lebih didahulukan. Artinya ada orang-orang khusus yang memang dia nggak bisa ngunyah. Bisanya mau begitu, ya sudah selesai. Akan tetapi yang jadi masalah berarti panasnya yang bermasalah ketika darah keluar dari pembuluhnya kemudian buang air besar berdarah. Ini yang perhatikan ya. Kalau masalah kunyahnya, ini terjadi perbedaan pendapat. Ya, saya sukanya seperti itu. Jadi harus menenangkan diri. Contohnya kadang-kadang orang yang di mana nih saya sudah 10 bulan belum lahiran, ibu-ibu ya. Ya cari pendapat yang lain. Kayak misalkan Imam Ahmad 3 tahun ada masalah. Imam Syafi'i 2 tahun hamil. Pendapat para imam kan berselisih. Ada yang boleh 2 tahun dia hamil, ada yang boleh 3 tahun. Jadi kita bisa tentram. Kita bisa tentram. Kayak saya sendiri kata ibu 1 tahun kurang 2 minggu ya. Tapi kan tidak umum. Ya ada, saya katakan tadi, ada yang khusus, ada orang yang memiliki kekhususan, ada orang yang ya tinggal umum-umum saja gitu. Dan itu jangan dipermasalahkan. Artinya pokok permasalahannya bukan pada kunyah. Karena ternyata ada orang yang makan tidak dikunyah. Bahkan batu itu pun hancur tanpa dikunyah ya.
Tapi memang ada yang harus dikunyah. Dan jangan sampai orang yang biasa mengunyah kemudian tiba-tiba menelan. Saya pakai matap menelan saja itu ya. Atau orang yang biasa menelan kemudian pakai matap mengunyah. Padahal dia tidak mampu. Ya, jadi kayak kakek-kakek yang tidak punya gigi kan begitu. Tapi ya itu tadi berarti proses pemanasan di dalam tubuhnya yang jadi masalah. Ada beberapa bahan obat yang biasa digunakan, diantaranya yang efektif diantaranya kangkung. Kangkung ini, cuman ini sekarang lagi susah dicari dan lagi mahal. Kangkung itu satu ikat kemudian direbus pakai air sekitar 1-2 gelas sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan 10 menit, saring bagi 2. Ya, kalau 2 gelas ya habiskan di dalam satu hari. Demikian. Mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya yang berada di Kalimantan Timur. Nah, Khotar selama Zakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Edi di Bandung. Pak Edi, mohon maaf sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Halo? Ya, Halo? silakan Pak Edi kalau sudah dikecilkan. Dikecilkan terlebih dahulu Pak Edi. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pertanyaannya Pak. Maaf, saya ini penyakit apa? Apa namanya teh? Kalau nggak ereksi itu apa itu ya? Lemah syahwat. Ejakulasi dini lemah syahwat? Ya? Ejakulasi dini lemah syahwat? Iya. Apa, Pak? Halo Bapak, Pak Edi. Halo? Halo ya? Itu di antara yang kedua, Bapak Lemah yang syahwat mana, apa Pak? ejakulasi dini? Kurang jelas saya. Baik. Itu tadi ejakulasi dini ataukah Lemah syahwat. lemah syahwat, Pak? Oh, masih dini Pak? Ejakulasi dini, baik. Dini ya? Berapa menit? Masih dini. Ya, berapa menit, Pak? Kayaknya gejala mau lemah syahwat kayaknya. Oh. Kalau berhubungan berapa lama? Ada 2 bulan kadang-kadang gitu. Seringnya nggak ereksi. Oh, seringnya gak ereksi, berarti lemah syahwat ya. Baik, Bapak, itu saja pertanyaannya. Ya. Ya, mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Terima kasih untuk Pak Edi yang ada di Bandung. Silakan Sensei. Ya. Di antaranya orang yang sering masuk angin juga, Mm. ya. Karena masuk angin juga tidak punya keinginan kecuali setelah kerokan. Gitu ya. Kan tadi makanya kata Profesor Didik Tamtomo itu, kerokan itu pengobatan yang aman, mudah, murah, terpercaya dan romantis. Gitu ya. Jadi biasanya kalau habis masuk angin nggak punya keinginan, habis kerokan baru punya keinginan. Ya karena kalau yang ngerok istri tentunya, ya kan yang ngerok orang lain yang enggak. Jadi kerokan, masuk angin, karena masuk angin itu pun sering bisa menyebabkan demikian. Atau tidurnya terlalu malam, itu juga bisa menyebabkan seperti itu. Karena tidak didapatinya proses pencernaan yang bagus dan tidak mendapatkan rutuba, nggak mendapatkan esensi. Dan saya pernah membahas khusus tentang permasalahan ini ya, di masalah pasutri. Bapak bisa cek ulang ya, download ya di mana ya, di Facebook atau di mana kalau Roja itu Bisa di www.roja.com ya, www.roja.com atau di Facebook, di scroll ke bawah gitu ya, itu ada itu. Kita sudah pernah membahas khusus tentang pasutri, gangguan pasutri, dan sampai kalau nggak keliru sudah gangguan pasutri itu diketik kemudian dibukukan ya, dan nggak tahu kayaknya udah habis bukunya. Dan ini permasalahannya banyak. Kadang-kadang masalah pikiran juga, masalah stres, banyak kerjaan juga nggak menyebabkan dia tidak mood untuk melakukan berhubungan seksual.
Kemudian trauma juga bisa menyebabkan lemah syahwatnya. Karena gula, diabetes juga bisa melemahkan syahwatnya. Banyak hal yang menyebabkan seorang itu menjadi lemah syahwat. Trauma masa kecil juga bisa gitu ya. Pada seringnya onani ya, pada pria dan masturbasi pada wanita itu juga bisa menyebabkan syahwatnya juga bermasalah. Dan yang paling penting adalah memahami betul apa yang menjadi penyebab. Kalau yang menjadi penyebab itu stres ya jangan stres. Yang menjadi penyebab tidurnya terlalu malam berarti tidurnya jangan terlalu malam, gitu ya. Kalau yang menjadi penyebab itu emosi, gitu ya berarti kendalikan emosi. Yang menjadi penyebab apa, lah itu yang dicari. Karena segala sesuatunya pasti ada penyebabnya. Kalau karena gula ya berarti turunkan gulanya. Ya. Beberapa obat yang bisa digunakan kalau untuk lemah syahwat saja itu sebenarnya banyak sekali. Ada biji lamtoro untuk orang yang diabetes, itu ada biji lamtoro. Biji lamtoro itu apa? Pete Cina ya, pete Cina ya benar, yang kecil-kecil itu. Bukan kembelandingan itu pete Jawa, ini pete Cina yang kecil. Kemudian dijemur kering sampai coklat warnanya biasanya ya. Dan disangrai, ditumbuk. Kemudian digunakan sebagai pengganti kopi diminum. Itu juga agak cepat menaikkan stamina. Dan kalau untuk yang tidak karena gula ya, itu bisa juga menggunakan jahe 1 ibu jari, kemudian lada 11 butir, kemudian kapulaga 3 butir. Kemudian diseduh pakai air sebesar gelas ini yang gede, yang 400 cc. Ya, kemudian kasih garam dikit. Yang suka kopi boleh kasih kopi, yang suka madu atau gula aren bisa pakai. Kemudian minum malam hari atau 2 jam menjelang ML. Ya, atau setiap hari setiap mau tidur. Demikian. Dan angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Pak Edi yang berada di Bandung dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwatal salam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali Sensei di kesempatan ini. Ya, sudah ada banyak pertanyaan dan baik. Pertanyaan dari Ibu Eva di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, Sensei, setiap pagi badan saya tiba-tiba sering mengalami lemas, lelah, dan juga mudah capek. Kemudian kadang disertai pusing, akan tetapi kalau dibawa kerja beraktivitas menjadi mendingan dan hilang Sensei. Pas duduk istirahat gejala tersebut mulai datang lagi. Nah, dan kira-kira apa obat herbalnya Sensei? Syukron. Sebenarnya ya memang itu juga termasuk masuk angin ya. Ketika gerak kemudian peredaran darah kembali lancar, kehangatan tubuh bisa didapat. Ini biasanya karena hawa dingin atau lembab yang kalau ada nyerinya, pegelnya berarti hawa dingin yang mengendap atau ada lembabnya. Tapi kalau sekedar hanya keluhan yang kemudian berpindah-pindah, ya berarti angin murni. Ya. Dan biasanya keluhan-keluhan seperti itu nih biasa banyak sekali. Ya cuman biasanya itu para pekerja berat ya. Yeah. Yang seperti itu para pekerja berat. Kalau orang Jawa dulu bilang itu kalau udah biasa kerja kemudian nggak kerja, ini rasa-rasan atau badan semuanya kayak remuk, redam ya. Begitu kerja malah tidak gitu ya, karena sudah terbiasa tubuh itu. Ya olahragawan juga begitu sih, semuanya begitu. Karena berhenti secara total itu demikian nih, karena itu tadi, karena peredaran darah lah, karena energi vital yang kurang lancar lah gitu ya. Ini berkaitan erat dengan tubuh yang memang sudah terbiasa dibantu dengan gerak. Ya. Artinya yang seharusnya limpa memimpin pergerakan darah, jantung, energi vitalnya, itu dia kekuatannya kurang sehingga harus dibantu dengan gerak. Karena ini banyak sekali kejadian seperti itu. Makanya obat-obatan yang biasanya diminum itu, minumlah mau tidur, pagi hari kuat kembali. Dan obat-obatnya ya ini sebenarnya keluhan-keluhan lama ya, keluhan orang-orang dulu. Ibu bisa menggunakan 1 ibu jari temulawak,
1 ibu jari kencur, 1 ibu jari jahe. Ya. Kemudian direbus pakai air 1 gelas, saring kemudian diminum. Ini bisa dilakukan di setiap mau tidur atau bangun tidur. Ya, 1 kali sehari itu bisa cukup karena tujuannya untuk menguatkan energi vital dan menambah darah kembali. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan yang lainnya selanjutnya. Baik, syukuran sisi atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ibu Eva yang berada di Bekasi yang telah bertanya. Nah, Ikhwatal Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, dari... Mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Mbak Sakila di Bogor. Ibu Sakila di Bogor ya? Iya. Silakan, Ibu. Ini muka saya itu gatal-gatal ya. Terus ada seperti jerawat, tapi bukan jerawat. Itu kalau pakai obat tradisional pakai apa ya? Misalnya kalau ada di Roja, apa ada tersedia obatnya gitu? Iya. Itu sudah berapa lama, Ibu? Udah lama, dulu mah sedikit, tapi sekarang kan menambah. Gitu. Iya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sih. Para pengobat klasik itu seringnya ketika menilai penyakit, maka yang diobati itu biasanya yang punya kaitan erat. Artinya kulit itu dipimpin oleh paru, misalkan begitu. Ya. Makanya kalau ada penyakit kulit, maka yang dituduh bermasalah adalah parunya. Misalkan begitu contohnya. Dan menguatkannya itu dengan cara tentunya banyak makan, tambahan konsumsi buah, sayur, kurangi yang berlemak. Ya, kemudian hindari banyak pikiran, dibikin enjoy, santai gitu ya. Beberapa bahan obat ini kan buah, sayur, jus itu efektif digunakan, dan beberapa obat yang bisa digunakan, ibu bisa menggunakan 1 ibu jari temu hitam kemudian direbus dengan 1 gelas air sambil mendidih, ya sampai mendidih, kemudian saring diminum, boleh ditambah dengan madu. Ya, tapi kalau ingin praktisnya mau minta kunyit asam tukang jamu yang biasa keliling itu juga efektif. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan yang lainnya selanjutnya. Baik, syukuran sisa atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk Ibu Sakila yang berada di Bogor. Nah, Ikhwatal Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi. Waalaikumsalam. Sinsi dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya. Ya, Sinsi, obat apa yang bagus untuk saya yang menderita sulit tidur, Sinsi? Kemudian suka gelisah, takut, dan suka menangis pada saat sendiri. Syukuran, Sinsi. Nah. Kemarin juga saya sudah menyebutkan ya, beberapa penyakit Al-Imam Luqayyim menyebutkan dalam Ighatsatul Lahfan bahwasanya penyakit kolbu itu obatnya 2, alamiah dan syariah. Tapi alamiah dan alami ini bisa digunakan manakala penyakit kolbu itu sudah mengganggu badan, seperti banyak pikiran menjadi susah tidur, ya kan? Ini mengganggu jantung. Ya, jantung secara organ, bukan jantung kolbu secara kolb, ya, secara batin, ya. Secara dohir dia sudah terkena juga, sudah jadi masalah juga, maka barulah dia pakai alamiah. Tapi kalau belum sampai berimbas kepada badan, maka tetap saja pakai yang syariah. Tapi tetap saja kalau dia dari kolbu kemudian menjangkit ke badan, ya tetap yang digunakan 2 kata Imam Luqayyim dalam Ighatsatul Lahfan, ini alamiah dan syariah. Alamiahnya ini untuk tidurnya itu ya, menenangkan untuk tidur, tapi syar'inya kan tetap, karena ada sesuatu yang berurusan dengan kolbu itu tidak bisa tidak. Ibnu Qayyim jelaskan dalam Tibbun Nabawi, pasti harus dari Nabi SAW, dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa kemudian diambil dari yang lain. Carilah pokok permasalahannya, ya. Karena walau bagaimanapun juga penyakit kolbu itu ya kembali pada diri sendiri. 1000 ustadz yang memberi nasihat kalau dia nggak, ya kan? Ustadz mah bisanya ngomong sabar. Coba dia sendiri jadi saya, ya repot kalau seperti itu ya. Karena sampai dunia kiamat pun tidak akan bisa saya jadi Anda jadi
Saya itu nggak bisa. Jadi seperti itu. Ya, kadang-kadang ustadz yang salah katanya. Nasihatnya ya memang begitu, gimana lagi? Ya sabar, tawakal ya. Banyak berdoa kepada Allah. Saya udah doa kan repotnya. Saya udah doa. Saya udah sabar, saya udah doa. Tapi masih cemas, gimana ceritanya? Saya udah tawakal, saya udah berusaha tawakal, saya udah berusaha sabar, saya udah berusaha berdoa, tetapi tetap saja cemas, tetap saja ketakutan. Ya itu namanya enggak, belum. Kalau sudah sabar dan tawakal, segala sesuatu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mana ada kemudian masih cemas. Karena yang namanya manusia itu siapa yang tahu? Kan praktisnya gini, dulu itu kita nggak ada kok. Iya kan? Ya kita, kayak saya misalkan ada kan tahun kemarin, tahun 76. Baru ada saya. Sebelumnya kan saya nggak ada. Ya. Dan sebelum nggak ada, kemudian nanti nggak ada lagi, kan hal yang biasa. Iya kan? Selesai masalah. Jadi apa sih yang jadi masalah? Kalau dulu nggak ada masalah, sekarang ada masalah dong. Kalau sekarang ada masalah, besok nanti nggak ada masalah lagi. Ya. Bagaimana pintar-pintarnya kita mensyukuri karunia Allah. Jangan sedikit-dikit mewek, dikit-dikit takut, dikit-dikit cemas. Ya. Kok kayak nggak ridho banget dengan takdir Allah gitu kan? Dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, siapa kita? Nabi aja diuji. Nabi Nuh itu anaknya loh. Ditenggelamkan. Iya kan? Oleh banjir. Iya, kalau anaknya langsung ketiban batu meteor mati mah ringan. Ini ngelihat dia naik ke gunung di depan matanya, naik ke gunung, air tambah naik. Anaknya tambah kekaruan, ini sesak di dada sampai ya kalau kayak kita protes kan, ya Allah kenapa engkau tidak selamatkan anakku gitu. Janjinya Allah kan yang keluarga diselamatkan, tapi maksudnya kan bukan begitu. Allah Maha tahu. Oh ya, itu nggak protes. Nabi Nuh itu, ya itu kan Nabi. Ya kita contohnya siapa kalau bukan itu? Ya manusia banyak, yang sabar itu banyak sekali. Cuman kan nggak mau dijadikan contoh, ya kan? Karena dia tidak dijamin masuk surga kan. Ya, betapa Nabi SAW itu berdakwah di Thaif, dilempari pakai batu sampai merangkak, ya kan? Sabar. Mereka bersabar. Karena sabar itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim ibarat kuda pacu yang tidak pernah terperosok. Ibarat anak panah yang tidak pernah meleset dari sasarannya. Dan itu solusi yang tepat. Gitu ya. Jangan kemudian dikit-dikit, kok kayak kita nggak ridho dengan takdir. Kan segala sesuatu itu atas dasar rahmat Allah. Kita masuk surga itu bukan karena amalan kita kok. Karena rahmat Allah. Jalan keluar itu dari karunia Allah. Terimalah. Jangan kemudian nggak terima. Ya memang semua kalau pingin enak, semua pinginnya enak orang ya. Ya kan? Kalau kita boleh memilih gitu ya Allah, kalian boleh milih. Saya pinginnya nganggur tapi tiap hari ada duit 2 juta cari. Itu kan enak. Ya, tapi kan itu lucu. Gimana ceritanya bisa kayak gitu di dunia gitu ya? Jadi ya segala sesuatu itu semua orang punya keinginan. Tapi kalau keinginan tersebut tidak tercapai, apa salahnya? Ya kan? Ya. Karena kalau memang salah, kita lahir dunia juga salah gitu kan. Tapi kalau memang benar, ya jelas kita punya Tuhan yang maha benar. Itu udah selesai. Ustaz. Maka kalau saya sih, kalau ada orang yang penyakit kolbu begitu itu, saya paling suka untuk menganjurkan berdoa. Kalaupun dia bilang, saya udah berdoa belum. Kalau berdoa ya nggak begitu. Allah yang berjanji kok untuk nastajib lakum, kalau doa itu pasti saya jawab. Nggak begitu sih bentuknya. Sampai ketakutan dan sebagainya. Apa sih artinya obat? Obat-obatan lahir itu ya, dohir. Kalau kemudian kolbunya selalu takut, masa selalu takut saya kasih kurma? Ya tetapnya ketakutan ya enggak? Jadi untuk harimau datengin tuh, saya kasih kamu obat soda, datengin dia, ya tetap takut. Gimana sih? Ketakutan, kecemasan itu obatnya tetap yang paling penting kata Imam Ibnu Qayyim adalah syariah. Ya. Kalaupun obat yang lainnya seperti ibu bisa minum brotowali untuk menenangkan biar bisa tidur maksudnya ya. Teh pegagan biar bisa tidur atau brotowali minta ke tukang jamu gendong itu biar bisa tidur. Itu sah-sah saja, tetapi tetap saja selama kolbunya belum sembuh masih bermasalah, ya masalah. Itu yang masalah ya. Tapi yang paling prinsip adalah bagaimana kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, menerima takdir Allah. Kita bersyukur insya Allah akan ditambah nikmat kita. Ya, kalau kita semakin kesannya itu tidak
Kalau nangis terus mewek terus itu kan kesannya nggak syukur. Iya kan? Kesannya Allah itu kejem banget ya, dari kita itu udah kejem. Padahal dalam tangisan kita pun ada nikmat karena kita bisa bernafas, menikmati keadaan ini. Ya, matahari bersinar terang, kemudian curahan hujan ya turun juga. Kita bisa melihat curahan hujan. Masih banyak orang yang lebih menderita dari kita. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakit selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan ini Sensei, sebagai iktitam atau penutup silakan. Ya. Baik, saya selalu memberikan saran dan nasihat kepada diri saya, keluarga saya dan semuanya. Banyak-banyaklah kita mensyukuri nikmat Allah. Banyak-banyak kita mensyukuri nikmat Allah. Ya, karena terkadang tanpa kita sadari keluh kesah kita, tangis kita, kecewa kita, kecemasan kita, kok iya kayak nggak ada ridhonya, kok ya kayak nggak ada ridhonya kita dengan ketentuan Allah. Padahal apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita tuh ya pasti yang paling baik. Ya. Musibah apapun ya pasti bisa kita terima, nggak mungkin. Ya, karena la yukallifullahu lah. Jadi apa yang Allah ujikan kepada kita itu pasti sudah ada jalan keluarnya. Dan kita mampu, bukan nggak mampu. Ya, Maryam saja bundanya Isa, ya, yang dalam keadaan hamil sendirian, bagaimana dia melahirkan, tetap saja bisa. Hajar, ingin minumnya Ismail, tetap saja bisa. Ya, walau bagaimanapun juga bersyukur itu ya sesuatu yang ringan. Makanya ya ada benarnya sih banyak menangis. Tapi kalau sendiri, jangan menangis di depan orang. Depan orang menangis, kayak orang yang paling tawadu banget, kayak orang yang paling takut sama Allah. Begitu sendirian ketawa, kan enggak. Kalau bisa sama Allah, sama banyak manusia ketawa. Karena kenapa? Ini keriduan kita, seakan-akan kita nih ridho dan syukur ya. Ikhlas dengan apa yang Allah takdirkan ya. Kita menikmati karunia Allah ini. Nah, kalau mau nangis sendiri aja gitu ya. Iya kan? Merenungi, oh ya Allah, kebesaran Allah. Tapi banyak-banyak berdoa. Di depan orang lah, banyaklah kita tersenyum. Bukan ketawa yang mengeraskan hati ya, tapi tersenyum bentuk mensyukuri. Alhamdulillah. Banyak-banyak alhamdulillah. Banyak-banyak alhamdulillah pujian kepada Allah. Orang dari lahir sampai hari ini itu ya boleh dibilang itu karunia bukan tidak terhitung lagi, emang nggak terhitung. Sudah jumlahnya udah sangat luar biasa. Makanya kalau sedikit goncangan, kalau paling kadang-kadang kan orang begini, perusahaannya bangkrut bunuh diri, iya kan? Padahal masih punya anak, masih punya istri, masih punya rumah, wah, masih banyak sekali. Banyak orang-orang yang lebih menderita dari kita. Ya banyaklah para pejuang-pejuang kita di zaman penjajahan itu lebih menderita. Ya, hidup di zaman itu ya kan, hidup ya segan mati tak mau. Ya, pinginnya hidup tapi hidup pun kayaknya pinginnya mati. Oh, sekarang di alam kemerdekaan, pemerintah yang baik, mendukung masyarakat Islam. Ini dibikin enjoy saja. Ada sedikit permasalahan, ya itu buat lucu-lucuan saja. Dunia ini ya begitu ya, namanya dunia. Harus ada lucu-lucuan. Ya ada sedikit hutang, nggak apa-apa lah. Ya, mudah-mudahan Allah bisa memberikan kita rezeki dan seterusnya. Ada sedikit masalah, ya biasalah. Yang namanya dunia itu ya harus ada seperti itunya. Ya, kalau enggak ya surga. Kalau semuanya nikmat, virus, datar saja, nggak ada masalah, itu surga. Yang namanya dunia ya begini, harus ada seperti ininya. Ya kan? Ada suka duka. Makanya ya begitu kalau bapak-bapak sering komunikasikan dengan istri. Karena walau bagaimanapun juga sehebat-hebatnya seorang suami yang tampak di depan, ya kalau belakang rumah, dapurnya, rumahnya itu nggak beres ya nggak beres. Ya, kayak saya misalkan begini, saya tampil menyampaikan bla bla bla. Loh kalau di rumah ada masalah ya nggak bisa. Paling tidak kalau bapak-bapak ya istri lah, istri itu sangat mendukung, Ya alhamdulillah. Ya, sebenarnya istri saya ini walaupun istri saya satu itu rasanya lebih dari 3. Artinya nikmat yang luar biasa. Ini yang perlu disyukuri. Di mana klik kita ini ya, di mana kita dengan keluarga mengatasi masalah bersama dengan istri, ya, bersama dengan anak. Ya. Kemudian seorang istri juga dengan suami. Kalau rumah tangga, ya. Kalau
anak-anak bersama dengan ibu, bersama dengan bapak. Selesaikan masalah itu, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang terdekat bisa menyelesaikan soal. Sehebat-hebatnya orang tersebut kalau pendampingnya itu yang bikin masalah terus ya dia stres. Ya, saya itu tiap hari itu boleh dibilang sebulan itu 1000-an orang, 1000 lebih orang curhat kepada saya stres ini, saya gini. Lah kalau saya ikut stres gimana? Kalau istri saya bikin stres gimana? Alhamdulillah istri saya baik sekali. Itu utama loh ya, karunia dari rumah itu yang tidak bikin stres, artinya bikin menyelesaikan masalah. Itu karena hampir bisa dibilang sebulan itu ribuan orang yang datang kepada saya dalam keadaan stres mengeluh, gitu ya kan? Kalau saya juga selesai itu masalah. Makanya banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Insya Allah dengan syukur Allah akan tambah nikmat kita. Itu janji Allah. Dan kalau kita tetap mengingkari nikmat Allah, seakan-akan semuanya itu menjadi bala dan bencana bagi kita, tidak ada nikmat, ya tunggulah azab dari Allah. Dan itu sangat pedih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan semuanya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.